Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku senantiasa mengijabahi, mengabulkan doa orang-orang yang minta kepada aku. Siapa saja yang minta kepada aku, maka hendaklah mereka menunaikan perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak kenikmatan yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada manusia, tidak ada yang lebih mahal daripada nikmat agama. Nikmat agama ini begitu tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu banyak nabi-nabi yang Allah Ta'ala kirim ke muka bumi ini, yang tujuannya dan maksud diantaranya mereka hanya urusan perkara agama saja. Mungkin ada sebagian nabi yang juga memiliki kesibukan dunia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi yang menjadi fokus mereka, tujuan hidup mereka adalah untuk bagaimana menghidupkan agama di tengah-tengah manusia ini. Karena dengan sebab agama inilah manusia akan diberikan kebaikan-kebaikan besar. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, ini akan mendatangkan cintanya Allah. Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepada hambanya apabila hamba ini mau menunaikan perintah-perintahnya. Apabila manusia atau hamba-hamba Allah ini mau menunaikan perintah-perintahnya, maka inilah yang menjadi sebab Allah Ta'ala ridha kepada dia. Sebaliknya, apabila manusia ini jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan mendatangkan murkanya Allah. Keridhaan Allah akan datang dalam hidup manusia apabila manusia tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala sangat suka sekali kepada hamba-hambanya yang taat. Ati Allah wa ati Rasul. Begitu banyak perintah-perintah untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yuti'ir Rasul wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kejayaan yang sebesar-besarnya. Lalu bagaimana kita untuk mentaati Allah SWT? Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firmankan, wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Memang maksudnya Allah Ta'ala hantar nabi-nabi ke muka bumi ini, menyampaikan syariat agama, adalah tujuannya bagaimana manusia agar mentaati perintah-perintah Allah. Karena dengan mentaati perintah-perintah Allah inilah salah satu jalan sebab yang mendatangkan daripada ridhonya Allah, mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Sejauh mana kita jauh daripada mentaati perintah-perintah Allah, maka Allah Ta'ala pun akan jauh daripada kita, akan jauh daripada hamba-hambanya. Maka penting sekali tunduknya hati kita, tunduknya seluruhnya anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah. Inilah yang menjadi hal yang begitu terpenting untuk mendatangkan ridha Allah, mendatangkan mustajabnya doa. Kita
di bulan Ramadan yang begitu mulia ini, ingin sekali bagaimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita kepingin sekali bagaimana permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada jalan, hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, tidak ada jalan untuk mendatangkan istijabah atau kemustajaban doa-doa kita kecuali dengan kita kembali kepada perintah-perintah Allah SWT. Kan? Dikatakan tadi ayat yang sudah kami sampaikan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada satu hambaku yang apabila ada satu hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku ini dekat. Dekatnya Allah bagaimana? Dalam ayat yang lain dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher dia sendiri. Maksudnya pengetahuan Allah Ta'ala terhadap apa yang kita inginkan. Pengetahuan Allah Ta'ala kepada apa yang kita besitkan dalam hati. Itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT atas apa yang kita minta. Atas apa yang tersembunyi dalam hati kita. Maka, bagaimana caranya agar Allah Ta'ala mengijabah daripada doa-doa kita? Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa setiap orang-orang yang berdoa kepada aku. Gimana syaratnya supaya Allah Ta'ala mengabulkan daripada permintaan-permintaan kita, doa-doa kita? Maka Allah Ta'ala berikan syarat kepada kita, fal yastajibuli. Maka hendaklah kalian menunaikan perintah-perintahku. Menunaikan kehendak-kehendak aku, kata Allah. Menunaikan daripada syariatnya Allah SWT. Wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepada aku. Jadi agar kita dikabulkan doa kita, agar kita mendapatkan kemakbulan doa-doa kita, yaitu dengan syarat kita menghidupkan kembali syariatnya Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau paling mudahnya rukun Islam kita tunaikan semenuhnya. Rukun iman kita betul-betul yakini betul dalam hati kita. Kalau ini semua kita tunaikan, kita sempurnakan dalam hidup kita, maka kemakbulan doa kita sangat dekat kepada kita. Tapi kalau kita ini jauh daripada menjalankan perintah-perintah Allah, walaupun kita ini meminta kepada Allah dengan begitu banyak permintaan, kemungkinan Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan daripada doa-doa kita. Karena kita tidak memenuhi daripada kehendak-kehendak Allah. Kata ulama, penuhilah keinginan-keinginan Allah, maka keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah. Maka penting sekali dalam hidup kita, kita betul-betul taat kepada perintah-perintah Allah saja. Karena orang yang beriman ini sifatnya taat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Maka hadirin para pemirsa yang berbahagia, kita ingin bagaimana doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka kita bagaimana kembali kepada perintah-perintah Allah. Jadi para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari pribadi saya sendiri, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.